Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip di mana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program dakwah tuna yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian kitab fikih zakat, infak, sedekah dan wakaf, ziswaf bersama Ustadz Haji Kamrizal SMA yang juga merupakan direktur dari Las Risala Charity dan dipandu oleh sahabat Sirana Famil Fati dari jam 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui di live streaming di sipfm.com. Kemudian juga di TikTok kita juga sekedar on air ya di Sip FM. Kemudian juga di bagi Anda yang bertanya nantinya bisa juga komentar di Instagram kita di @sipfm. Dan juga nanti tayangan ulangnya nanti bisa dilihat di channel YouTube kita di Sip Media. Jadi keluarga Sip ya yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 0812 6457 9612 dan juga di sosial media kita tadi ya. Nah, kita sapa dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ustaz, sepertinya ini keluarga Sip ya penasaran ya apa pembahasan kita. Tapi seperti biasanya Ustaz biasanya review juga ya apa pembahasan kita pertemuan sebelumnya. Dan untuk itu kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kajian kita di malam ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, kembali kita alhamdulillah berkesempatan untuk mempelajari, mendiskusikan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini syariat Islam ini Allah turunkan untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan yang mengamalkannya dunia akhirat, lahir batin, dalam bentuk jika itu adalah perintah maka pasti di balik perintah itu ada kebaikan, dan jika syariat itu berbentuk larangan pasti di balik larangan itu ada kerusakan, bencana dan kerugian. Karena itu maka mempelajari syariat Islam, mempelajari ajaran Islam adalah sebuah kewajiban, sebuah kemestian bagi siapa saja yang pertama mengaku muslim, yang kedua mendambakan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya, ajaran yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini akan menghantarkan kita untuk menuju kebahagiaan as-sa'adah fi ad-daraini, di dua dunia dua kehidupan, kampung dunia sekarang dan kampung akhirat. Semoga kita yang di dunia tidak berkesempatan berjumpa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah beliau, mencintai kemudian memperjuangkan ajaran beliau, semoga itu bisa menjadi asbab Allah beri kita karunia bisa membersamainya nanti di syurga. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih tentang fikih zakat. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal bahwa persoalan zakat ini memang persoalan yang kita katakan tidak mendapatkan porsi yang cukup memadai dalam pembahasan kajian keislaman, sebagaimana pembahasan tentang salat, tentang taharah, tentang puasa dan segala macam. Padahal zakat ini rukun Islam juga, dia juga wajib juga.
Bahkan dibanding haji dan puasa, perintah zakat ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Disandingkan dengan salat ada sekitar puluhan kali, 28 kali. Cuma sayangnya semangat kaum muslimin untuk mempelajari ajaran Islam berupa salat alhamdulillah cukup tinggi. Membahas secara detail tentang taharah juga alhamdulillah cukup antusias. Lalu sama halnya dengan semangat menyambut Ramadan, semangat untuk menunaikan ibadah haji yang daftar tunggunya sudah lebih dari 20 tahun. Konon ada yang mengatakan 30 tahun. Umrah juga sangat antusias. Hampir banyak travel umrah setiap hari, setiap bulan memberangkatkan jamaah. Itu pertanda bagus yang layak untuk kita apresiasi dengan kegembiraan. Tetapi pertanyaan kritisnya, kenapa zakat tidak seperti itu atau belum seantusias itu? Karena itu makanya mungkin penyebabnya adalah kita memang tidak akrab dengan zakat atau belum mengakrabkan diri dengan zakat ini. Bagaimana sebenarnya zakat, perintahnya bagaimana, teknisnya bagaimana, keutamaannya seperti apa, dan janji Allah bagi yang melaksanakannya bagaimana, dan ancaman bagi yang tidak melaksanakannya seperti apa. Itu mungkin tidak akrab di telinga kita dan jarang kita bahas. Sehingga karena kita nggak kenal, kita tidak merasa dekat dengannya dan tidak antusias mempelajarinya. Maka ini niat kita mempelajari zakat ini, berarti mempelajari syariat Islam, mempelajari rukun Islam yang mesti kita tunaikan bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Kita sudah bahas tentang semuanya itu, bahkan kita kemarin sudah masuk tentang zakat hewan, binatang ternak. Kita sudah bahas syarat-syaratnya, hewan apa saja yang kita diminta untuk menzakatkan dan berapa takarannya, berapa nilainya, itu sudah kita bahas. Dan kesimpulannya adalah memang bagi yang mempunyai hewan dalam jumlah tertentu, kalau onta itu minimal 5, kalau sapi itu 30, kalau kambing 40, itu sudah dikenai kewajiban zakat dengan takaran dan syarat-syarat tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu zakatu az-zahab wal fiddah, yaitu zakat emas dan perak. Perlu kita pahami bahwa emas ini dulunya adalah alat tukar. Jadi uang di zaman lampau itu, terutama di bagian Timur Tengah itu, berupa emas atau dinar, berupa perak atau dirham. Itu alat tukarnya. Di uang kertas, uang logam lain itu relatif nggak ada. Kalau cara yang tradisional itu ya barter, tukar menukar barang itu ada. Tapi kalau alat yang dijadikan tukar, yang dijadikan ukuran dan timbangan dalam menilai suatu barang, itu di zaman itu adalah berupa emas, dinar, dan berupa perak atau dirham. Nah, kalau kita lihat sejarah, itu orang Arab menggunakan dua alat tukar ini, tentu pengaruh dari, memang di zaman itu orang Arab itu berada pada pengaruh dua imperium besar, Romawi, Bizantium, Turki sekarang itu, dan Persia, Iran sekarang. Nah, di Romawi itu alat tukar yang banyak digunakan, yang populer ketika itu adalah emas. Maka orang Arab jika berdagangnya dengan Romawi dan negara-negara jajahannya, alat tukar yang mereka gunakan adalah emas. Maka di Arab mereka akrab dengan mata uang dinar. Tetapi ketika mereka berinteraksi dan bermuamalah dengan Persia, dengan Iran dan sekitarnya itu, Iran, Irak dan segala macam, dulu kan Persia namanya. Nah, mata uang yang
yang populer di sana berupa dirham. Ya, dengan pecahan-pecahan yang tentu ada juga tingkatan-tingkatannya ya, pecahan segini, pecahan segitu. Tapi intinya orang Arab berjual beli kalau nggak menggunakan uang emas, ya menggunakan uang perak. Uang emas itu namanya dinar, uang perak itu namanya dirham. Uang emas mereka gunakan karena mereka terbiasa ketika berjual beli dengan Romawi, bangsa Romawi dan negara-negara yang menjadi daerah kekuasaan Romawi. Tapi ketika mereka mulai berinteraksi dengan negara Persia, imperium waktu itu ya, negara dikuasa yang punya banyak jajahan, mereka terbiasa menggunakan uang perak. Karena itu maka alat tukar di zaman itu dan kemudian dikenal di bangsa Arab, termasuk di zaman Rasulullah SAW, adalah mata uang az-zahabu wal fiddah, mata uang emas dan mata uang perak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita karena dia adalah alat tukar dan dia adalah patokan. Kenapa? Karena kalau benda-benda yang lain itu pertama harganya nggak stabil. Sebagian benda-benda itu ya tidak tahan lama. Jadi ada barang-barang perdagangan itu tidak bisa dijadikan patokan karena dia tidak tahan lama. Yang kedua harganya nggak stabil. Nah, sedangkan patokan yang mesti digunakan untuk transaksi jangka panjang dan transaksi secara umum mesti memiliki karakter stabil. Nah, maka yang stabil ketika itu nilainya relatif tidak banyak perubahan-perubahan dan relatif sama, itu adalah mata uang emas dan mata uang perak. Terus, nah, lalu kewajiban zakat pada emas dan perak maknanya adalah kewajiban membersihkan harta berupa kekayaan, berupa uang yang ketika itu bentuknya adalah emas dan perak. Nanti kita akan bertemu dengan pembahasan bagaimana jika emas dan perak itu bukan uang. Nah, kalau uang ya berarti alat tukar, berarti dinar dan dirham, tapi dia terbuat dari emas juga, cuma perabot rumah tangga, piring, bejana dan semacam. Atau dia berupa perak tapi ya, digunakan untuk alat perang segala macam, bukan untuk alat tukar. Nah, itu ada pembahasan khusus. Tapi yang kita bahas di awal ini adalah ketika kita bicara zakat emas dan perak, maka identik dengan pembahasan zakat uang. Karena ketika itu mata uang adalah emas dan perak. Itu yang catatan sebelum kita mulai pada pembahasan ini lebih dalam. Nah, karena itu juga maka nanti untuk mengukur benda-benda yang lain, patokannya nilainya adalah senilai emas atau senilai perak. Patokan. Jadi dijadikan patokan nilainya. Umpamanya dia punya kekayaan berupa benda-benda yang lain. Nah, bagaimana menilainya? Apakah benda ini nilainya sama dengan sekian emas, walaupun dia bukan emas, berarti emas sebagai patokan. Mari kita lihat pertama dalil ya, pernyataan bahwa emas dan perak ini termasuk benda yang dikenai kewajiban zakat. Apa dalilnya? Apa rujukan dan landasannya? Pertama, tegas ya, kita bisa lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35, dua ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan, yaknizuna itu menyimpan, az-zahaba wal fiddata, emas dan perak. Wala yunfikuna, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Kalau menginfakkan atau membelanjakan ini dipahami berarti emas dan perak yang dimaksudlah emas dan perak yang digunakan untuk belanja, berarti dia uang.
Jadi dia tidak menginfakkan. Jadi kalau dia punya piring emas, untuk bahasa tidak menginfakkan. Dia punya emas sampai dalam bentuk perabotan rumah tangga itu nggak mungkin diinfakkan. Nah, berarti kalimat tidak mereka infakkan ini maknanya berarti emas dan perak yang dimaksud adalah mata uang. Jadi kalau ada orang menyimpan, jadi memang orang menyimpan itu biasanya memang kekayaan itu berupa itu. Jika ada orang dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak ia infakkan di jalan Allah, tidak ia gunakan untuk kebaikan. Makna di jalan Allah ini ya bisa untuk perang, bisa untuk membantu kemaslahatan umat dan segala macam, membantu fakir miskin, tapi intinya dibelanjakan. Nah, kalau ada orang seperti itu berarti enggan untuk berinfak, enggan untuk membelanjakan kekayaannya yang berupa mata uang, emas dan perak tadi. Lalu dia simpan-simpan, dia tabung-tabung, dia tumpuk-tumpuk, tidak mau mengeluarkan infaknya, mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'azabin alim. Beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini kan kontradiktif nih. Kabar gembira kok dengan azab yang pedih. Itu artinya sindiran. Sampaikan kepada mereka bahwa kegembiraan mereka hari ini akan berganti dengan tangis dan kesedihan. Beri mereka kabar gembira. Jadi artinya mereka gembira menerima uang emas dan perak. Tapi ingat, kalau mereka tidak infakkan, kabar gembira berikutnya adalah arti sindirannya, mereka akan diazab. Berarti tidak seimbang kegembiraan mereka mendapatkan dan mengumpulkan emas dan perak dunia dengan pedihnya azab di akhirat. Bagaimana bentuk azabnya? Tegas nih Al-Quran mengatakan dulu, yauma yuhma 'alaiha. Jadi emas dan perak itu nanti akan dipanggang, dibakar di nari jahanam. Bukan dibakar di api dunia, tapi dibakar di api neraka. Api dunia ini hanya 1/70 dari api neraka. Dia api neraka itu 70 bagiannya, satu bagiannya dibawa ke dunia. Nah, satu bagian inilah api di dunia. Berarti api di neraka itu 70 kali lipat. Bayangkan, jadi nanti dibakar emas ini, dibakar perak itu, bayangkan panasnya mungkin sudah memerah atau di atas merah itu adalah menghijau, sangat panas. Terus fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di emas dan perak yang mereka simpan di dunia, yang tidak mereka zakatkan, nanti dia dibakar di neraka. Setelah merah dan panas begitu, disetrikakan ke lambungnya, ke punggungnya, ke keningnya. Ini ayat ini mesti sampai ke orang kaya ini, yang punya uang, yang bangga dengan julukan sultan, yang membuat orang berdecak kagum dengan kekayaan yang dia miliki, jumlah bubble di garasi, tabungan sana sini segala macam, punya kartu dan segala macam. Tapi kalau tidak berzakat, kekayaan itu nanti akan dibakar, dipanggang, dan dijadikan setrika. Itu di hari kiamat. Di hari kiamat itu maksudnya dia belum masuk neraka, masih di padang mahsyar. Berarti semacam azab sebelum diazab. Jadi itu sebelum diputuskan dia akan masuk neraka atau tidak, tapi itu azab di padang mahsyar. Nanti kita lihat hadis yang menjelaskan itu. Lalu dikatakan padanya sambil mensetrika punggungnya, lambungnya dan keningnya itu, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dulu emas dan perak yang kamu simpan-simpan, kamu tumpuk-tumpuk, kamu tabung-tabung, kamu koleksi. Karena ada orang hobinya begitu, mengkoleksi emas sekian, mengkoleksi uang sekian, nabung sana, nabung sini, lalu aset sekian tidak digunakan, tapi itu dibangga-banggakan. Ini yang dulu kamu simpan, kamu tabung, kamu koleksi untuk dirimu. Fadzuku, maka rasakanlah azab dari apa yang kamu kumpulkan itu. Artinya rasakanlah azab dari emas dan perak itu yang sekarang sudah menjadi
bahan untuk mensetrika punggungnya, lambungnya dan keningnya. Itu bisa kita lihat, bisa kita cek dalam surat At-Taubah ayat 24-25. Maka dua ayat ini adalah ancaman yang keras pada siapa saja yang emas dan peraknya, yang itu merupakan hak Allah, milik Allah, Allah amanahkan pada dirinya, tapi dia tidak gunakan, tidak dia infakkan, tidak dia belanjakan di jalan yang benar atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini apa yang kita bisa lihat? Pertama, aslinya harta benda itu jangan ditumpuk, jangan menumpuk, jangan dikoleksi, tapi diproduktifkan. Di antara semangat zakat itu adalah agar jangan sampai harta menumpuk, tidak berkembang, tidak produktif. Sehingga agar orang bergerak mengembangkan harta itu mesti diproduktifkan, maka setiap tahun dikenakan zakat. Karena kalau hartanya tidak berkembang, padahal tiap tahun dipotong zakatnya, berarti hartanya cenderung berkurang. Berarti ada isyarat di situ, karena setiap tahun mesti dikeluarkan sekian persen, maka agar menjaga harta ini tetap berkembang, zakatkan, produktifkan. Itu yang pertama. Jadi tidak menabung dalam pengertian menumpuk dan sekedar mengkoleksi, itu tidak dianjurkan. Tapi memproduktifkan, mengembangkan, itu yang dianjurkan. Karena menabung itu, kalau sekedar menabung, terus dari mana untungnya? Dari bunga, masuk riba ya. Jadi kalau kita memproduktifkan harta kita dengan cara bunga, itu riba. Jadi kalau saya simpan di sini, lalu dapat bunganya sekian, jadi riba dia. Jadi yang dianjurkan adalah produktifkan atau diberikan ke lembaga yang memproduktifkan bagi hasil. Jadi boleh kita langsung memproduktifkannya, dapat untung, atau kita tahu di lembaga yang memang bergerak di bidang memproduktifkan itu, dia mengelola sehingga ada orang yang punya usaha diproduktifkan, maka yang menyimpan uang tadi itu bukan dapat bunga, tapi kalau dia produktif ada laba, laba dibagi, namanya bagi hasil. Tapi kalau konvensional bukan begitu. Pokoknya uang Anda toleransi sama kami, setiap tahun Anda menerima bunga sekian. Kalau begitu prinsipnya berarti riba. Tapi kalau di bank syariah itu tidak begitu prinsipnya. Dana yang ditabung kami akan kelola. Dengan cara apa? Dikerjasamakan dengan perusahaan, diberikan pembiayaan yang menghasilkan keuntungan, apakah murabah atau mudharabah, nah untung nanti dibagi. Terus, jadi pertama tidak boleh menumpuk-numpuk. Yang kedua, dari ayat itu bisa kita lihat bahwa orang yang tidak memproduktifkan dan tidak menzakatkan di jalan yang benar, maka dia terancam disiksa. Jadi kekayaan yang membuat kita bangga di dunia bisa menjadi penyebab yang membuat kita nanti di akhirat berduka. Karena kekayaan yang tidak benar pengurusannya, maka akan dipanaskan dan jadi bahan setrika. Itu ayat ya, surat At-Taubah ayat 3 berapa tadi? 34, 35. Nah, lalu hadis. Kalau hadisnya ada beberapa. Sebuah sunnah atau hadis dari Rasulullah SAW yang juga menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan dalam Al-Quran. Hadis sahih Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min sahibi zahabin wala fiddah." Tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak, wala yu'addi minha haqqa, tidak ia keluarkan haknya. Apa haknya? Zakat. Illa, melainkan, jadi kalau ada orang seperti itu, dia memiliki emas, memiliki perak, tapi tidak dikeluarkan haknya, melainkan nanti pada hari kiamat sufihat lahu safaihu min nar, dibentangkan lembaran-lembaran, lempengan-lempengan
Lempengan-lempengan ini adalah hasil dari emas perak yang tadi sudah dipanaskan. Jadi seperti apa? Lempengan-lempengan yang panas. Dibentangkan. Nah. Lalu fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lempengan tadi itu lalu dibakar di neraka, dipanaskan di neraka. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu. Disetrikalah dengan fatukwa, disetrikalah lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Kullama baridat, nah ketika sudah dingin, u'idat lahu fi, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi dalam neraka dalam satu hari yang lamanya itu 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Jadi kalau lempengan itu sudah dingin, dipanaskan lagi selama 50.000 tahun, disetrika lagi. Hatta yaqdiya bainal ibad, sampai selesai hisab, sampai selesai perhitungan. Fayara sabilahu wa, sampai ketahuan nasibnya masuk surga atau masuk neraka. Berarti ini berada di padang mahsyar. Belum di neraka, ini baru semacam hukuman percobaan. Apa DP-nya tepat. Al-azab dunal azab kecil sebelum azab yang besar. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Ada satu hadis lagi, riwayat yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam," dan seterusnya. Jadi tidaklah seseorang yang memiliki perbendaharaan, tabungan atau simpanan berupa emas dan perak dan segala macamnya, tidak ia keluarkan zakatnya, melainkan dipanaskan lalu disetrikakan ke lambung, punggung dan kening. Nah, berarti pendengar yang Allah muliakan, dua ayat dan dua hadis ini sudah cukup sebenarnya membuat seorang mukmin benar-benar, ini bukan firman Allah dan hadis Rasulullah, tidak boleh ragu-ragu lagi untuk berzakat. Ancamannya berat. Nah, kalau kita bicara tentang pahalanya, keistimewaannya kan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi ini khusus untuk emas dan perak, ancamannya luar biasa. Kalau kemarin kita bahas, kalau orang punya binatang ternak berupa onta, berupa sapi dan kambing, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, kan hukumannya kemarin itu kita bahas, dia nanti akan dibaringkan di padang mahsyar, lalu diinjak-injak oleh binatang ternaknya nanti berulang-ulang. Hukumannya, kalau dia punya sapi 30, berarti akan diinjaknya sapi 30 sampai bolak-balik sampai selesai penghisapan. Tapi ini bicaranya emas. Kalau emas dipanaskan lalu disetrikakan. Nah, kenapa emas dan perak ini wajib zakat? Tadi sudah kita bahas, bahwasanya di sini adalah isyarat bahwa memang harta itu jangan ditumpuk, jangan dianggurin, tapi digunakan, diproduktifkan. Karena ada orang punya kemampuan dan keahlian tapi tidak punya modal. Ada orang punya modal tapi nggak ahli, ya kita sama lah. Ya kalau punya uang dan punya keahlian, ya mantap jadi pedagang. Tapi kalau nggak kan bisa. Tapi ini jangan ditumpuk, ditaruh di almari, ditaruh di mana-mana, sehingga apa? Dengan menumpuknya harta tadi dia jadi tidak bermanfaat. Nah, kalau bertahun-tahun kita begitu kan, bayangkan harta benda yang kalau kita produktif dan kita manfaatkan, banyak sekali orang yang akan menerima berkah. Ini ditumpuk, disimpan. Nah, bertahun-tahun. Nah, karena itu agar tidak disimpan, datanglah syariat zakat. Keluarkan 2,5% setiap tahun. Sehingga kalau harta menumpuk di almari tidak kita kembangkan, setiap tahun akan berkurang 2,5%. Nah, inilah nanti makna
jangan sampai hartamu dimakan oleh zakat. Dimakan oleh zakat. Kenapa dimakan oleh zakat? Dia tidak berkembang, tidak diproduktifkan, tapi setiap tahun mesti dizakatkan. Kan akhirnya sedikit-sedikit berkurang ya. Nah, itu namanya harta dimakan oleh zakat. Jadi karena itu maka agama menyuruh untuk gunakan, infakkan, produktifkan, manfaatkan, sehingga dari harta itu banyak pihak yang mendapatkan manfaat. Roda ekonomi berputar karena modal juga berputar. Tapi kalau modal menumpuk ada di kantong 11 triliun, tapi nggak dipakai-pakai, itu apa? Maka akan menjadi harta yang mungkin akan menumpuk dan menyebabkan banyak sekali kemaslahatan yang tidak bisa dilakukan karena modalnya atau dananya numpuk. Nah, lebih aneh lagi nanti kalau seandainya masyarakat dan orang kaya menumpuk uangnya tidak bermanfaat, negara minjam ke negara lain. Nah, coba bayangkan. Meminjam berarti ada bunganya. Kalau seandainya hutang negara itu sekian ribu triliun, nah, bunganya saja setiap tahun itu sudah sekian triliun. Padahal harta yang sekian itu ada pada orang-orang kaya, tapi tidak digunakan, tidak diproduktifkan. Sehingga akibatnya apa? Dana masyarakat menumpuk, pemerintah utang sama orang lain. Berarti ekonomi yang macet karena tidak adanya modal, sebagiannya juga akibat dari orang-orang kaya yang hartanya disimpan-simpan dan ditumpuk-tumpuk. Nah, karena itu maka zakat diwajibkan bagi stimulus untuk menggerakkan agar dana itu berputar, tidak hanya berkisar pada orang kaya, tapi mengalir pada banyak pihak. Nah, bergeraklah roda ekonomi. Itu tujuan di antara tujuan zakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Pendengar yang Allah muliakan, nah nanti kita masuk kepada berapa dari emas yang kita miliki atau perak yang kita miliki itu berapa zakat. Nanti artinya berapa yang mesti kita keluarkan. Ajma'al muslimun. Jadi ulama sepakat, orang kaum muslimin sepakat bahwa wajib zakat atas emas dan perak, dan mereka juga sepakat bahwa zakat itu nilainya rubu' al-usyur, 1/40. 1/40 itu ya 2,5%. Fi riqqati rubu' al-usyur, bahwa pada mata uang itu emas dan perak itu zakatnya lah 2,5/100, atau gampangnya 1/40 di kekayaan kita berupa emas. Coba bagi 40, segitu zakat. 39 berada pada orang kaya itu 1/1. Berarti kalau 39/40, berarti 39 bagian digunakanlah hanya 1 bagian saja, 1/40 itu diinfakkan. Jadi sepakat itu, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat emas dan perak ini nilainya lah 1/40. Walaupun nanti walau alam mungkin ada juga mengatakan lebih dari itu, tapi dalil-dalil yang ada justru menegaskan bahwa zakat emas dan perak itu adalah 1/40. Inilah pendapat jumhur, ijma' ulama semuanya. Perbedaan nanti baru berapa nisabnya. Nisab itu batas minimal. Pertama, untuk perak, semua ulama sepakat bahwa perak itu jika sudah mencapai 200 dirham, berarti dia sudah sampai nisab. Kalau emas 20 dinar. Nah, kalau bab emas 20 dinar ini memang ada perbedaan pendapat. Tapi mayoritas dan jumhur ulama mengatakan
emas itu 20 dinar. Nah, inilah nanti yang akan dikonversikan berapa nilainya sekarang. Nah, ini akan ada perbedaan pendapat. Tidak masalah. Kenapa? Yang penting semua sepakat dulu bahwa perak itu 200 dirham, emas itu 20 dinar. Berapa konversinya mungkin akan berbeda-beda analisanya, tapi yang jelas sepakati dulu itu dalil, karena itu dalilnya tegas. Sepakat kita pada dalil, baru kita berbeda pada memahami dalil. Nah, kita tidak menolak dalilnya, cuma kita mungkin berbeda dalam memahami dalil itu. Nah, apa dasar yang dijadikan landasan dalam penetapan nisab itu? Ya hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang laisa fi ma duna khamsi awaqi min al-waraq sadaqah. Artinya tidak ada kewajiban zakat pada perak di bawah 5 awaq, 5 auqiyah. 5 auqiyah itu nanti muncullah angka 200 dirham. 200 jam. Berarti kalau cuma punya 199 dirham belum sampai nisab. Kalau belum sampai nisab enggak wajib zakat, tapi tetap boleh bersedekah. Nah, kalau emas itu 220 dinar. Jika di bawah itu berarti belum sampai nisab. Kalau belum sampai nisab belum wajib zakat. Tapi bukan boleh, dianjurkan walaupun belum wajib zakat tetaplah bersedekah. Zakat sunat namanya. Nah, nanti akan kita lihat, kita tidak akan masuk pada perbedaan berapa konversi, tapi kita ambilnya pendapat resmi. Pendapat resmi yang banyak dipakai oleh para ulama, termasuk ini pula yang menjadi standar dari Badan Amil Zakat Nasional. Emas itu nisabnya 85 gram. Jadi ini memang 20 dinar itu memang tidak sepakat juga ulama bahwasanya nilai 85 gram. Ada mengatakan 93 akhirnya, dan mengatakan 87,5 dan segala macam. Tapi yang kan kalau seandainya berbeda pendapat, banyak analisa, yang paling aman adalah ambil pendapat resmi. Pendapat resmi itu ya pendapat yang legal. Jadi pemerintah kita punya lembaga yang mengurusi namanya Basnas. Basnas telah mengeluarkan ukuran. Nah, ini ambil ini. Jadi kita nggak capek lagi berdebat kata ulama itu segini, kata si A segini, kata si B segini. Tapi ketetapan resmi Basnas, ketetapan resmi pemerintah, 20 dinar itu sekarang konversinya senilai 85 gram emas. Nah, kalau perak bagaimana? Perak itu setelah dikonversikan 200 dirham itu ternyata nilainya 595 gram perak. 595. Jadi kalau kita punya perak senilai 595 berarti sudah sampai nisab. Nah, nanti tinggal 1 gram perak berapa? Lihatlah harga pasar. Kalau emas itu 85 gram emas, berapa itu? Lihatlah harga emas sekarang. Berapa 1 gram? Kalau 1 gram itu 85, 1 gram itu sama dengan 1 juta, berarti 85 gram 85 juta. Jadi siapa yang punya emas nilainya 85 juta, maka sudah mencapai nisab begitu. Tapi nilai 85 itu akan naik turun tergantung harga emas di waktu kita mengeluarkan zakat. Baik, terus nah, walaupun nanti dalam perkembangan berikutnya akhirnya lebih banyak digunakan patokan emas. Walaupun kan kalau perak ada patokannya, kalau emas ada patokannya, tapi karena dia mata uang, maka dia ambil patokan tunggal. Yang masyhur dipakai adalah 85 gram emas. Saya katakan masyhur dipakai itu artinya tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat beda. Bedanya bukan pada dalilnya,
tapi pada istidlalnya, memahami dalil. Itu. Terus kita masuk. Nah, kalau kita sudah punya emas begitu, bagaimana ketentuan atau syarat yang mesti dipenuhi jika kita akan mengeluarkan zakat emas dan perak? Baik Ustaz, ini kita beri dulu sebentar ya Ustaz. Boleh. Dan keluarga SIP ya, ini luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini ya, karena ini berhubungan dengan zakat emas dan perak. Dan kita rehat sejenak, ada yang mau lewat berikut ini. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita lanjut kembali nih di segmen kedua, dan ini merupakan segmen terakhir kita bersama Ustadz Haji Kamrizal SMA yang membahas tentang zakat emas dan perak. Nah Ustadz, silakan dilanjutkan kembali pembahasan kita Ustadz. Baik, pendengar yang mulia, tadi kita pada pembahasan nisab berapa, kadar zakat berapa, dan emas dan perak itu jika tidak kita keluarkan, maka apa akibatnya. Sekarang kita masuk. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, masuk kita kepada apa yang menjadi syarat sehingga emas ini dan perak ini memang clear berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan, wajib dizakatkan. Jika tidak, maka itu adalah sebuah pelanggaran terhadap perintah Allah yang konsekuensinya akan ia terima dunia akhirat. Pertama, syarat yang menjadi syarat dari zakat emas dan perak itu adalah, pertama, bila emas atau perak itu sudah mencukupi nisab, mencapai nisab. Nisab tadi kan batas minimal. Nah, karena emas dan perak ini adalah gambaran dari mata uang, beti uang ya, maka terlepas dia pakai emas dan perak, tapi nilainya bisa diambil satu, yaitu berapa nilai jika kita punya uang. Kalau dia dalam bentuk uang, dulu uangnya emas dan perak, sekarang uangnya uang kertas dan segala macam, maka tentu patokannya harus patokan yang tunggal. Maka biasanya diambillah emas. Kalau kita punya uang, nilainya senilai 85 gram emas, maka berarti uang kita sudah mencukupi nisab. Jika kita punya emas, nilainya 85 gram emas, berarti sudah mencapai batas minimal, yaitu nisab. 85 gram emas itu berapa? Lihatlah harga yang berlaku hari ini. Itu di saat kita mau mengeluarkan zakat. Karena kalau harga itu harga pasar beda-beda. Tapi patokannya 85 gram emas. Kalau ternyata setelah kita lihat di nilai emas hari ini, ternyata uang kita nilainya masih di bawah 85 gram emas, berarti belum sampai nisab. Syarat pertama sampai nisab. Itu syarat wajib ya. Artinya kalau ada orang tidak sampai nisab, tidak wajib zakat, tapi bukan tidak boleh zakat. Zakat yang wajib memang enggak, tapi kalau tidak, keluarlah zakat sunat. Zakat sunat itu istilahnya sedekah. Sedekah kalau wajib namanya zakat. Zakat kalau sunat namanya sedekah, begitu. Itu hanya permainan sinonim kata saja sebenarnya. Jadi, tinggal nanti para ulama juga akan berbeda. Dia emas ini atau uang ini jumlahnya sudah 85 gram emas, pemiliknya banyak. Gimana? Nanti para ulama akan ada juga dua pendapat besarnya. Pertama, dibagi dulu. Maka siapa yang bagiannya itu mencapai nisab, dia wajib zakat. Jadi kalau kita punya berserikat kerjasama, kita ada satu proyek nih, masing-masing urunan uang modal. Setelah nanti dia proyeknya berhasil, kumpul uang. Nah, total kumpul uang itu, modal dan untung itu ternyata sudah sampai nisab 85 gram emas. Tetapi ketika dibagi-bagi nggak sampai nisab. Pendapat pertama mengatakan bahwa di pendapat jumhur nih, bahwa kewajiban zakat itu kewajiban atas pribadi-pribadi. Nah, ketika persyarikatan itu atau kerjasama itu sudah dibagi-bagi uangnya, siapa yang bagiannya itu senilai 85 gram, berarti sampai nisab, keluarkan zakat.
Tapi yang dapat bagian ternyata cuma 80 gram, belum wajib zakat, tapi dianjurkan sedekah. Ini pendapat jumhur ya, pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Imam Syafi'i punya pendapat lain. Harta jika dikumpulkan dalam sebuah kesepakatan, kerjasama yang diikat dengan sebuah perjanjian, itu sebuah milik satu orang, keluarkan dulu zakatnya, baru dibagi ya gitu. Jadi jumlah harta itu setelah kita ini ternyata mencapai nisab, keluarkan dulu zakatnya, baru dibagi sisanya. Nah, pendapat Imam Syafi'i inilah nanti yang akan dijadikan patokan dalam menetapkan zakat perusahaan. Kalau perusahaan itu kan artinya pemiliknya para pemegang saham, tidak satu orang. Tapi sebagai sebuah perusahaan dia adalah satu. Maka zakat perusahaan itu, nanti kita akan bahas khusus pada zakat perusahaan. Berapa penghasilannya setahun? Kalau mencapai nisab, keluarkan zakatnya, baru sisanya keuntungannya dibagi-bagi. Tapi kalau pendapat yang tadi, yang jumhur tadi itu, enggak, bagi dulu. Kalau setelah bagi, siapa yang sahamnya besar sehingga bagiannya mencapai nisab, dia berzakat. Yang ternyata setelah dibagi, ya berdasarkan besar kecilnya saham yang dia terima di bawah nisab, dia enggak wajib zakat. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau harta bersyarikat seperti perusahaan atau pabrik, walaupun pemegang sahamnya banyak, begitu hitung di akhir tahun, bila ternyata yang akan dibagi-bagi itu mencapai nisab, keluarkan dulu zakatnya, namanya zakat perusahaan, sisanya baru dibagi-bagi. Untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau khususnya orang fakir dan miskin, dan memudahkan dalam teknis mengeluarkan zakat, saya cenderung pendapat yang kedua, yaitu sebuah usaha bersama yang diikat dengan perjanjian sehingga dia menjadi sebuah perserikatan atau perusahaan. Dia seperti satu badan usaha. Maka nanti jika hasil dan keuntungan dari perusahaan itu mencapai nisab, keluarkan zakatnya dulu, baru sisanya dibagi-bagi. Saya milih pendapat ini karena akan rumit juga nanti kalau dibagi-bagi dulu, nanti setelah itu baru keluarkan zakatnya. Itu tingkat kerumitannya. Yang kedua, bagi kemaslahatan kaum duafa dan fakir miskin, lebih masalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, dan itulah menjadi landasan zakat perusahaan. Syarat yang kedua dari zakat emas dan perak atau zakat uang itu, kita katakan atau ya, karena memang dulu emas dan perak itu adalah mata uangnya emas dan perak. Mencapai haul itu setahun. Jadi sudah cukup satu nisab. Tapi kapan kita hitung? Tidak bulanan, tidak harian, repot. Maka agar ketahuan fluktuasinya, beruntung atau tidaknya, rugi labanya, dihitung setiap tahun. Haul namanya. Jika di perusahaan itu ternyata jumlah kekayaan itu dari awal tahun sudah mencapai nisab, di akhir tahun ternyata tetap mencapai nisab, berarti namanya sudah haul, keluarkan zakatnya. Artinya kekayaan itu ada di tangan setelah 1 tahun. Kita baru berusaha 6 bulan, kekayaannya memang sudah melebihi 1 nisab, tapi baru 6 bulan, belum berzakat lagi, nanti setahun, tunggu setahun. Itu namanya haul. Yang ketiga, al-faragh min ad-dain. Keluarkan dulu hutang. Ini dimaksudkan apa? Jangan sampai kita mengeluarkan zakat, terus kita nggak bayar hutang. Jangan begitu. Bahkan zakat itu sebagian fungsinya untuk menutupi hutang. Jangan sampai di zakat yang seharusnya untuk menutupi hutang, justru yang terjadi karena berzakat dia tak bayar hutang. Itu nggak boleh. Tentu di sini akan ada penjelasannya. Berarti apakah setiap orang yang berhutang tunggu dulu lunas hutangnya baru berzakat? Enggak begitu. Karena kalau begitu konsepnya, tidak ada orang tidak berhutang, termasuk orang kaya nomor 1. Lalu lunas dulu hutangnya baru dia berzakat, berarti enggak bakal ada orang berzakat.
Karena hutangnya kewajibannya jatuh temponya 5 tahun lagi. Maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah tahun dia berzakat baru dikeluarkan zakatnya jika hutang tahun itu, kewajiban tahun itu sudah ia bayarkan. Cicilan tahun ini, biaya-biaya tahun ini keluar semua. Cicilan tahun depan tidak kita hitung karena itu menjadi kewajiban zakat tahun depan. Jadi selesai dari hutang itu jangan dipahami selama masih punya hutang maka tidak wajib zakat. Karena semua orang, termasuk orang kaya itu punya hutang, berarti dia wajib zakat. Terus siapa lagi yang berzakat? Jadi maka bisa kita katakan hutang yang mengurangi atau bisa menghapus kewajiban zakat adalah hutang yang sudah jatuh kewajiban membayarnya atau sudah jatuh tempo. Yang keempat, al-fadlu anil hajah al-asliyah. Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Kalau dilihat sih penghasilan dia setahun itu melebihi nisab. Tapi beban yang mesti ia tanggung justru banyak. Pendapatannya ialah keuntungannya 85 juta. Kalau 1 gram 1 juta berarti sudah mencapai nisab 85 gram. Tapi kewajiban yang mesti dia bayarkan tidak dapat itu juga banyak. Kuliah anaknya, makannya, rumahnya, pakaiannya, hal-hal yang tidak bisa ditunda itu kurangin dulu. Ternyata penghasilannya banyak, pengeluarannya juga banyak. Berarti dia belum wajib zakat. Karena tidak boleh juga kita menaikkan zakat, lalu gara-gara itu kita nggak bayar SPP. Bayar SPP wajib. Jadi hal-hal gara-gara itu kita nggak makan, nggak boleh juga. Jadi kebutuhan pokok berupa makan, sandang, papan, perumahan itu dikeluarkan dulu. Tapi kebutuhan al-asliyah itu artinya apa? Kebutuhan dasar. Jadi kalau bicara rumah, berarti hanya 1 rumah. Kalau dia punya 5 rumah, kelima-limanya mencicil, itu yang dihitung itu yang 1. Karena sebenarnya kebutuhan dia hanya 1, tapi kenapa dia beli 5? Kenapa besar pasar berarti yang? Kenapa dia gadang sambal? Kan gadang sambal namanya kan? Jadi makan juga begitu. Kalau seandainya makan ya kebutuhan dasar makan berapa sih? Tapi kalau dia punya pola kuliner, hobi makan senam, hobi pesta ini pesta itu, sehingga akhirnya biaya-biaya itu sangat banyak, itu gak dihitung. Yang dihitung adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, makan, minum, pengobatan bagi yang sakit, lalu biaya sekolah bagi yang untuk ilmu. Nah, kalau itu sudah ditunaikan, yang lain-lain yang tidak pokok, yang hanya sifatnya tersier, sekunder atau tersier, tentu tidak menjadi pengeluaran zakat. Dia mau ganti mobil, cicilan mobil ini dan itu, dia mau invest beli rumah, beli tanah macam, cicilan sekian per bulan, itu tidak dihitung. Karena kalau dihitung begitu, maka semuanya butuh jadinya. Dia harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Begitu. Jadi Bapak Ibu pendengar yang Allah muliakan, itulah beberapa aturan yang menjadi landasan untuk kita mengukur diri kita sudah wajib zakat atau belum, kita punya uang atau enggak, kita punya pas atau enggak. Nah, untuk emas ini nanti kita akan bahas sebelum masuk topik baru, bagaimana jika emas itu adalah perhiasan atau perabotan rumah tangga atau aksesoris rumah segala macam. Apakah masuk dalam kategori ini? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita ya malam hari ini, keluarga SIP ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program dakwah tuna. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya yang berbagi pada kita malam hari ini. Dan kalau gitu keluarga SIP ya,
Ustadz Haji Kamizal SMA dan juga sahabat Sirana Famil Fatih pamit dari spesial program Dakwah Tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.